Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman walamma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka
Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Semua mari kita berdoa. Wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tadi sudah pembacaan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, semoga yang membaca maupun yang mendengarkan semoga mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW kepada Bapak Akmaluddin Eskom, dipersilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmur wallahu jalla jalaluh wal musalli alaihi wa huwa Muhammadun wa alu wa khairu ma umilla bihi kitabullahu jalla jalaluh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita mulia, kita hormati para alim ulama, para kesepuhan, para asatidz, wabil khusus guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Sambal Safi LC MESY Matanallah Bituli Haidat Syarif, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Habibana Abdullah bin Hasan Al-Jufri. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap tamu undangan para DKM Masjid. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap tamu undangan wali santri TPQ Pautu. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para tamu undangan pengajian ibu-ibu maupun bapak-bapak. Tak lupa salam takzim kami sampaikan pula ke aparatur pemerintahan, baik Bapak Kades, Bapak Kadus, Ketua MUI Cikauripan,
Ketua RW 025, Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RT 03, dan Ketua RT 04. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, baik nikmat Islam, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat walafiat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, sehingga umat manusia sampai saat ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya mewakili seluruh panitia untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat, yang tak kami sebutkan satu persatu, yang mensupport dan mensukseskan terselenggaranya acara ini. Begitu juga kepada seluruh panitia penyelenggaraan yang telah bekerja keras mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Semoga Allah membalas segala pengorbanan dengan sebaik-baik balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur atas sumbangannya yang telah diberikan untuk terselenggaranya acara ini, berupa uang, snack box maupun air mineral. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah menambah rezeki yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu sekalian dan dijadikannya anak keturunannya anak yang soleh wal solehah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, mungkin dari penyambutan, suguhan maupun dari tempat. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ini kami jadikan bahan evaluasi ke depan agar kita lebih baik lagi. Besar harapan kami untuk memaknai acara ini tidak sekedar hanya acara seremonial biasa, tapi kita bisa mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari maupun di dalam keluarga kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tak panjang kalam karena masih ada acara setelah ini yang akan tampil. Sungguh indah bunga melati, harumnya harum sekali. Cukup sekian sambutan ini, salah dan hilaf mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Maulid Nabi atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua ialah kepada seperangkat desa, yaitu kepada Bapak Kadus 11 Cikahuripan, Bapak Didi Adriansyah. Dimohon untuk sambutannya, boleh tafadhol masykur. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin
Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semangat ini. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Anji untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita haturkan ke baginda Nabi alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, dan kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati pengatur acara, terima kasih sudah memberikan waktu saya untuk sambutan. Yang saya hormati kepada seluruh panitia yang senantiasa mempersiapkan acara pada malam hari ini, dan yang saya hormati kepada para guru, para pembina, para pemangku, semua yang para ulama yang pada malam hari ini, ada Ustaz Sambas, ada Ustaz Sanusi, dan para guru-guru yang lain yang alhamdulillah juga hadir berkenan menyempatkan pada malam hari ini. Semoga kita doakan para guru-guru kita semoga selalu panjang umur, selalu senantiasa tidak kenal lelah untuk memberikan dan ilmu-ilmunya kepada anak-anak kita semua yang ada di sini. Yang saya hormati Ketua RW 025 Bapak RW Pak Awi, dan juga pada Ketua RT 01, 02, 03, dan 04. Alhamdulillah mereka juga hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan untuk mewakili Bapak Kepala Desa yang hari ini kebetulan ada 4 acara, jadi beliau tidak bisa hadir untuk di acara di tempat kita ini. Tadi dikonfirmasi ke saya disampaikan harusnya Pak Sekdes yang hadir pada malam hari ini. Kebetulan juga Pak Sekdes hari ini lagi berada di RW 27 di Gar, ya. Jadi beliau juga tidak bisa hadir. Jadi bagi-bagi nih Bu. Jadi malam hari ini ada 6 masjid ya. Ada 6 masjid di wilayah Desa Cikahuripan yang mengadakan Maulid Nabi. Baik Bapak Ibu semua, mungkin saya tidak panjang lebar di dalam hal ini. Saya ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh warga Pesona Kahuripan, khususnya RW 025 yang pada malam hari ini hadir begitu antusias untuk memperingati Maulid Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin saya menyampaikan dalam kesempatan malam hari ini, saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang anak-anaknya sekarang dalam masa remaja. Ini pesan ya Bapak Ibu, perlu saya sampaikan karena semakin ada kurang tidak kondusifnya di wilayah kita. Jadi mohon Bapak Ibu semua yang memiliki anak laki-laki yang sekarang tahapnya usianya masuk SMP, tolong dalam pengawasan Bapak Ibu semua. Ini pesan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa ya, dan Binmas Pol Desa Cikahuripan agar memantau
untuk tidak lewat dari jam 10 malam ya, karena terjadinya sering tawuran. Jadi mohon kerjasamanya orang tua di dalam hal ini untuk memantau anaknya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya juga menyampaikan secara pribadi saya dalam pertemuan malam hari ini, bila saya dalam memimpin kedusunan di dusun 11 ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam, saya tutup. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Kepala Kadus 11 Cikahuripan. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara selanjutnya, tausiah ibu-ibu, adik-adik semua, yuk kita sama-sama agar kita menyimak dengan sesama tausiahnya. Marilah yang tertib, adik-adik semua. Marilah kita menginjak acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan dari Al-Mukarram Abi Ahmad Ahmar Qudari. Falaihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على نية صالحة وعلى ما نووا به سلفنا الصالح أجركم الله إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وإلى أرواح جميع العلماء والأولياء بين المشرق والمغرب وجميع العلماء والأولياء في نسندارة وجميع العلماء والأولياء في الإندونيسي وجميع العلماء والأولياء في جمعية نهضة العلماء وجميع العلماء والأولياء في هذه الولاية وفي هذه القرية. رضي الله عنهم وعنا برضائهم وأمدنا بأسرارهم ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وحبيبنا وأهلنا وذريتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, orang-orang yang sudah mewakafkan masjid Jami'
Al-Anzi dan orang-orang yang sudah ikut memakmurkan Masjid Jami' Al-Anzi. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawatiha wa afiyatil abdani wa shifaiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in. Salli wa sallim ala man yunadi yawmal qiyamah. Ummati ummati ummati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Yang gagal sholawat saya sumpahin mulutnya kesumpel sampai mati. Iyalah, ngapain hadir di maulid terus gak mau baca sholawat? Ngapain hadir di tempat ini, tempat yang mulia, tapi dia gak menyanjung nama Muhammad SAW? Ngerasa benar atau ngerasa pintar? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alf marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sa'adatul kiram jami'al fudala'i wal kurama'i fi hadhihi al majlis al mubarakah. Wabil khusus orang-orang yang mulia
guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatidz, ada Kiai Sambas, ada Kiai Abah Salusin, dan para asatidz kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala senantiasa mengkaruniakan beliau kesehatan, mengkaruniakan beliau kenikmatan, mengkaruniakan beliau semua keberkahan, dan juga kita semua cukup memandang beliau, kita semua bisa mengingat dan mentauladani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, kebalik kalau bapak-bapak, karena bapak-bapaknya di belakang dan lebih sedikit. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang mudah-mudahan dikaruniakan kesolehannya selalu tambah, ibu-ibu yang kesabarannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati dan juga jasadnya, ibu-ibu yang mudah-mudahan kecantikannya bukan hanya di wajahnya tapi juga jiwanya, ibu-ibu yang mudah-mudahan kelak mendampingi Sayyidatina Aminah, mendampingi Sayyidatina Fatimah, mendampingi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan juga mendampingi jami'a ummul mukminin, semua ibu-ibunya orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan, dan juga bapak-bapak yang di belakang, mudah-mudahan juga kita semua dikumpulkan di samudra cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ba'ith, digerakkan jiwa dan raganya untuk hadir memperingati kelahirannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana di dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu banyak keistimewaan, banyak keagungan, banyak karunia, banyak ketakjuban yang kita semua nikmati, dan alhamdulillahi rabbil alamin kita dijadikan termasuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam hari ini kita difasilitasi oleh para panitia, oleh DKM Masjid Al-Anzi untuk menghidupkan dan juga menggerakkan serta mengasah dan juga mendorong kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, ayo kita bareng-bareng menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menteladani apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qul katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ai Muhammad, yaitu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian,
Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menteladani apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menteladani yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah juga perintah agama Islam yang kita anut selama ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebuah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang yang namanya cinta itu tidak bisa kita utarakan secara kata-kata. Kayak ibu-ibu mencintai bapak-bapak, sebenarnya nggak usah ngomong I love you, harusnya bapak-bapak udah paham. Tapi bentuk daripada kecintaan kita seharusnya kita munculkan lewat sikap dan juga perilaku kita dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya panjang lebar, saya ingin bertanya dulu ke ibu-ibu khususnya, karena yang di depan saya ibu semua cantik-cantik banget lagi. Jadi saya pusing lihat yang cantik-cantik. Kenapa pusing? Mau merem di depan, takutnya merem kebablasan sampai semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya ke ibu-ibu, kalau ada orang yang tanya, ibu-ibu lebih cinta ke Rasulullah atau ke suami, apa jawaban ibu-ibu? Bu, kalau ada yang menanyakan, ibu lebih cinta ke suami atau lebih cinta ke Rasulullah, mana yang ibu jawab? Gak berani. Bu, sekali lagi, kalau ada yang bertanya, ibu lebih cinta ke suami atau lebih cinta ke Rasulullah, mana yang ibu jawab? Yang sini Rasulullah, yang situ suami, yang tiga diem aja, yang di tengah-tengah. Bu, sekali lagi saya tanya, ibu-ibu lebih cinta ke suami atau ke Rasulullah? Dua-duanya. Bapak-bapak dah yang di belakang, saya pengen tahu suaranya. Bapak-bapak, kalau ada yang tanya ke bapak-bapak, lebih cinta mana? Bapak lebih cinta suami, lebih cinta istri atau cinta ke Rasulullah? Dua-dua. Jawabannya salah. Ibu pada ngobrol sendiri. Ibu bisa mencintai suami karena ibu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu menikah karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang bisa mencintai Rasulullah, tidak mungkin orang bisa mencintai suami kalau orang tersebut tidak mencintai Rasulullah Sallallahu. Jadi kalau ditanya lebih cinta mana, lebih cinta ke suami atau lebih cinta ke Rasulullah? Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan sikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Biar pada kakak ngobrol mulu. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyatakan sikap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada apapun kecuali mencintai diriku sendiri." Apa kata Sayyidina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak seperti itu ya Umar. Aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali mencintai diriku sendiri."
Jadi Sayyidina Umar masih mencintai diri sendiri saja disalahkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tidak seperti itu ya Umar. Rasulullah terus Sayyidina Umar bin Khattab beliau menjawab lagi, berarti ya Rasulullah, aku mencintai dirimu lebih daripada mencintai anak, orang tua dan keluargaku, serta lebih mencintai diriku, lebih-lebih aku sangat mencintai dirimu. Artinya Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan sikap bahwasanya ana uhibbuk ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun. Kenapa begitu? Karena dengan cinta kita bisa mengetahui siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintai apapun, dia akan cari siapa yang dicintai, bagaimana kehidupannya, siapa dia, dan bagaimana perlakuannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mengatakan aku lebih mencintai siapa dan apa, tapi dia mengatakan aku mencintai dirimu ya Rasulullah lebih daripada aku mencintai keluargaku dan diriku sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka rasa cinta ini harus selalu dipupuk oleh kita. Cinta kepada Rasulullah ini kita harus selalu dipupuk setiap hari, setiap saat, dan juga setiap waktu. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang lebih mencintai diri kita dibandingkan orang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya barang Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an. Maulaya salli wa sallim Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menjadikan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disandingkan di sisi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir di sini tidak mungkin tidak, pasti kita semua ingin dan juga ingin menjadikan dan juga bercita-cita menjadi orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, seperti halnya tadi yang disampaikan, yang tadi dibacakan oleh yang membaca qori kita tadi, Ustaz siapa namanya? Ustaz Ayom. Dia mengatakan bahwasanya laqad kana lakum rasul fi rasulillahi uswatun hasanah. Menurut logika kita,
yang kita bisa tiru yaitu manusia. Maka di sisi lain Rasulullah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian semua rasulun, utusan, min anfusikum, dari golongan kalian semua. Kira-kiranya kita kalau mau niru otak-atik gatuknya menurut logika kita bisa menirunya siapa? Ya tentunya manusia lagi. Tentunya manusia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apapun yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengikuti dan juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Apa yang harus diteladani oleh kita semua? Akhlaknya. Bahkan satu-satunya nabi yang diceritakan bukan hanya ketika beliau sudah lahir atau mati saja atau meninggal saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahkan sebelum Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, dan juga itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita sudah tahu bahwasanya yang harus dicontoh, yang harus ditiru, yang harus diteladani oleh kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah mencari tahu siapa sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Thabit beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa ahsanu minka lam tulidin nisa khuliqta ala mubarra'an min kulli 'aibin kama khuliqta faqad kama khuliqta kama tasha'. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau mengatakan, mataku ini belum pernah melihat orang yang lebih indah, yang lebih tampan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengatakan, karramallahu wajhah lam ara qablahu wala ba'dahu mithli. Ketika para sahabat bertanya siapa Muhammad, ketika para sahabat dan orang-orang bertanya pengen tahu siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pasti menyampaikan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlu. Aku belum pernah melihat orang sebelum dan sesudah melihat dia keindahannya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, bahkan tidak akan ada lagi wanita yang bisa melahirkan orang yang indahnya seperti dirinya. Tidak ada aib, tidak ada celah di dalam dirinya. Musuh-musuhnya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bahkan yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih percaya terhadap orang yang dibencinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan bentuk fisiknya,
Kita tidak bisa menceritakan satu persatu karena memang manusia pada umumnya semua mencintai keindahan. Tidak ada manusia yang berakal tidak mencintai keindahan. Tidak akan ada di dunia ini manusia yang berakal tidak mencintai keindahan. Wajahnya indah. Kita selalu kalau melihat orang yang tampan atau orang yang cantik, kita pasti melihat orang tersebut dan kita pasti akan terpesona. Tidak akan ada di dunia ini orang yang berakal, orang tersebut tidak mencintai keindahan. Baunya indah. Ketika bau indah berarti baunya wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baunya wangi. Ibu-ibu ketika posisi, mohon maaf lahir batin, kalau ada orang di sebelah kanan ibu bau wangi, yang sebelah kirinya mohon maaf lahir batin ada yang bau sedap, yang kurang sedap, kira-kira posisinya mana yang ibu pilih? Pasti maunya yang sebelah kanan, yang baunya sedap. Nggak tahu ibu-ibu yang ini bau sedap atau bau abikson. Kita lebih memilih yang bau sedap. Kalau kita lebih memilih, kita perhatikan lagi mana yang lebih kita pilih. Pendengaran kita, kita pun akan lebih memilih mana yang lebih merdu didengarkan atau yang suaranya falas. Kita pasti akan lebih memilih suaranya yang merdu. Jadi orang yang berakal tidak mungkin orang tersebut tidak memilih orang yang lebih indah. Ar-Rasul sallallahu wassalam, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Sayyidatina Aisyah ditanya, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsana khalqan wa khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebaik-baiknya khalqan, jenis fisik atau fisiknya penciptaan yang paling baik, fisikly, khuluqa, dan juga khuluq yang lebih baik, artinya akhlakul karimah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, beliau memuji Allah, beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menyebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang berakhlak yang agung. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita mau ngomongin keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waktu, masa, zaman dan apapun pasti akan hilang dan akan sirna. Sedangkan keindahan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bukan hanya bentuk fisiknya dan akhlaknya saja yang indah, bahkan perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun harus kita ikuti. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kalau kita sudah tahu keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu juga bagaimana cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat Rasulullah yang jauh 1400 tahun yang lalu sudah hilang. Kita melihat dari mana? Kita bisa melihat keindahan Rasulullah dari mana? Kalau bentuk fisik kita tidak bisa untuk meniru. Bu, kalau bentuk fisik ibu tidak akan bisa meniru. Wangi kita jelas berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan kita, wajah kita pasti berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita tiru? Lalu bagaimana caranya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa melihat dari para kiai-kiai kita, dari para asatidz kita, bagaimana beliau berperilaku,
bagaimana beliau itu berbuat, bagaimana beliau menerima, bagaimana beliau itu menyampaikan risalah. Kita bisa melihat dari situ semua. Kita juga bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memuliakan para ulama dan juga dengan cara memuliakan para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih kita memerintahkan kepada kita semua, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah ulama karena sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Kita semua tahu sekarang orang pada menganggap dirinya sebagai ulama. Wallahi, saya duduk di sini saja dari kemarin 3 hari yang lalu saya nggak bisa tidur. Saya harus menyampaikan apa? Saya harus, ibu-ibu datang hadir di sini harus bawa apa dari situ semua? Saya belum bisa meniru keindahan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayo kita balik lagi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita memuliakan akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Akrimul ulama, muliakanlah ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin saya bisa menceritakan keindahannya yang maha dahsyat. Tapi ibu-ibu semua mungkin di angan-angan ibu masih menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang biasa. Memang benar Rasulullah adalah manusia yang biasa-biasa saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia la kal bashar. Meskipun dia manusia pada jenis fisiknya, tapi manusia tersebut adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Dan bahkan kita sendiri tadi mengatakan bahwasanya orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memuliakan ulama, kenapa kita diperintahkan untuk memuliakan ulama? Lalu siapa ulama tersebut? Apakah ulama itu cukup dia bisa membaca Al-Quran? Atau ulama itu cukup bisa menyampaikan risalah kenabian? Atau ulama itu dia cukup bisa mengatakan yang ini salah dan yang ini benar? Tidak. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menulis di dalam kitabnya, ulama yang dimaksud adalah orang yang alim, yang mempunyai pengetahuan, yang dirinya selalu terkait dengan akhirat. Dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada dirinya agar semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala tidak ada yang bisa ditutupi. Kita tidak bisa menutupi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun pasti terlihat. Dan ulama selalu rahmatullah, selalu dia dirinya itu selalu terpaut dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memandangnya saja kita sudah bisa dengan memandangnya kita sudah bisa melihat keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ulama seperti itu sudah susah dicari. Makanya kita yang sudah mempunyai, kita di sini punya Ustadz Sambas, kita di sini punya Abah Sanusin, kita doakan mereka semua agar mata kita bisa melihat beliau. Cukup dengan memandang wajahnya Abah Sanusin, wajahnya Ustadz Sambas, wajahnya para asatidz, para ulama yang hadir di sini, bahkan yang mengajari kita semua. Dengan cukup memandangnya saja
kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah memang manusia yang harus kita teladani, baik sikap, petutur ataupun tingkah laku. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi kita sebutkan bareng-bareng, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa bebannya. Agar kita apa? Dia merasakan berat beban yang luar biasa, bukan memikirkan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu memikirkan kita. Beliau memikirkan orang-orang yang umatnya. Satu-satunya orang di mana kelak di yaumul qiyamah orang-orang bahkan para nabi kekasih Allah saja tidak menggubris orang-orang yang di sebelahnya. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tapi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam masih memanggil-manggil kita, masih menyebut nama kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umat. Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah tidak tahu sampai mengutus Jibril untuk menanyakan, tapi di sini untuk menjadi ibrah, pelajaran, dan juga yang bisa kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang lebih dicintai. Dia lebih mencintai umatnya, dia lebih mencintai orang lain, dia lebih mencintai diri kita dibandingkan diri kita mencintai diri kita sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah sujud, Jibril nanya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sujud? Masih sujud dan masih menangis. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, umat. Masih disebutkan umat. Bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaannya ya Jibril? Mintakan kepada Allah. Jibril alaihissalam masih ngomong, ya Rasulullah, kenikmatan surga itu untukmu. Kenikmatan surga itu untuk dunia seisinya, bahkan makhluk di dunia ini semuanya menginginkan surga. Engkau tinggal masuk ke dalam surga. Kenapa engkau masih menyebutkan nama umatmu? Kenapa engkau masih menyebutkan orang umatmu yang tidak tahu dia mencintaimu apa itu? Akhirnya kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebutkan ummati, ummati, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sampaikan ya Jibril kepada Muhammad kekasihku. Apa yang disampaikan?
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Rasulullah, apapun yang engkau ridha, yang bisa menyenangkan dirimu, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa permintaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ayo bareng Bu. La Al-Malikul Mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Bu, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Rasulullah tidak pernah mengumpat, Rasulullah tidak pernah menggunjing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelekkan saudaranya, bahkan musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, maka Rasulullah akan diam. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus meniru apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, maka muliakanlah tamunya, dan juga menyambung silaturahim. Itu perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqul mahabbah fi thalathi khisal, ay yakhtara kalam habibiha ala kalami ghairi, wa ay yakhtara majalasata habibiha ala majalasati ghairi, wa ay yakhtara ridha habibiha ala ridha ghairi. Seorang kekasih akan lebih memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Seorang kekasih akan lebih memilih tempat kekasihnya daripada tempatnya orang lain. Bahkan seorang kekasih lebih akan memilih keridhaan kekasihnya daripada keridhaan orang lain.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayo di momen Maulid Nabi ini, di momen kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan-keagungan dan keistimewaan-keistimewaan, bahkan juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diceritakan di malam ini sekaligus, ibu-ibu. Kenapa tidak bisa? Karena saya sudah tadi katakan, bahkan Sayyidatina Aisyah sendiri mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Siapa orang yang bisa menafsiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang bisa menggambarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedang para sahabatnya saja dia mengatakan, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlu. Aku tidak bisa melihat, aku tidak pernah melihat orang yang indahnya bukan hanya fisiknya saja, bahkan jiwa dan akhlakul karimahnya indah sebelum atau sesudahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sudah kita sering dengar. Para ulama kita, para asatidz kita, para kiai kita, mereka semua sudah sering menceritakan bahkan apa-apa atau rasa sakit atau beban yang nanti kelak kita ngerasain, Rasulullah sudah minta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah tidak membiarkan kita merasakan rasa sakit tersebut. Rasa sakit apa? Ibu-ibu, bapak-bapak sering mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi dan dijemput oleh malaikat Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh malaikat Jibril, oleh malaikat maut dan oleh malaikat Israel. Mereka menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Mereka menyebutkan keindahan surga. Mereka menyebutkan betapa nikmatnya di dalam surga. Tapi apa? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam lisannya, Rasulullah hanya menyebut ummati, ummati, ummati. Kaifa ummati? Bagaimana umat? Bagaimana keadaan umat? Sampai ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebut umat. Apa kata dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginikah rasa sakitnya wahai Israel ketika dicabut nyawanya? Naam ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku semua tidak merasakan rasa sakit. Rasa sakit yang nanti seperti aku rasakan ini. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu untuk berdoa, Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Ayo kita bareng-bareng. Saya tidak bisa menyampaikan lebih daripada itu. Saya hanya mengantarkan ibu-ibu agar lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu datangi para kiai, ibu datangi para ustaz, ibu datangi para ulama. Tanyakan kepada mereka semua, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Bahkan dunia seisinya ini mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Ayo kita pelajari kehidupan, kita pahami dan juga kita renungkan dan juga kita tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya sampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ayo kita bareng-bareng renungkan. Tadi kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan ulama karena ulama pewaris para nabi. Sayati zamanun
على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بليات يرفع الله البركة من كسبهم يسلط الله عليهم سلطانا ظليما يخرجون من الدنيا بغير iman. Rasulullah karena cintanya kepada kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan beliau memperingatkan kepada kita semua. Dia mewanti-wanti kita, dia memberi warning kepada kita, akan datang satu zaman di mana umatku akan lari dari ulama dan ahli fikih. Umatku tidak pernah datang ke majelis taklim. Umatku tidak pernah datang ke masjid. Umatku tidak pernah datang di kumpulan halqah-halqah keilmuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 3 musibah terhadap umat tersebut. Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihi. Allah akan mengangkat keberkahan daripada usahanya. Usahanya dari malam ke siang, siang ke malam, pagi ke malam, terus begitu tapi enggak berkah. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan al-barakatu huwa ma ziyadatut taqwa. Berkah itu adalah tambahnya ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultana zalima. Allah akan menjadikan, Allah akan mengutus pemimpin untuk kalian semua atau umat yang jauh dari ulama dan ahli fikih ini, pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang paling bahaya yaitu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan umat tersebut dari dunia tanpa membawa iman, alias umat tersebut kalau mati adalah matinya mati sangit. Mati sangit. Kalau mati sangit apa? Dakhalan nar bighairi hisab. Masuk ke neraka tanpa dihitung-hitung lagi, lu masuk sama ke neraka. Na'udzubillah min. Ayo kita sekarang semua mendekatkan diri kita kepada para ulama sebagai bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil ilmunya, ambil pengetahuannya, ambil contoh yang baiknya. Kalau ngomong ulamanya tidak baik, yang tidak baiknya dibuang, yang baiknya diambil. Kalau melihat tingkah lakunya ulama itu kurang baik, maka yang kurang baiknya dibuang, yang baiknya diambil. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita tutup, kita bareng-bareng doakan para ulama kita, keluarga kita untuk mendapatkan keberkahan dan juga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ibu angkat tangannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha
وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلوا على النبي محمد. Saya sebelum terakhir sebelum saya salam, saya pengen dengerin tapokan ibu-ibu dulu. Nanti kita bareng-bareng baca sholawat yang kayak tadi ya. Siap? Siap? Kita akhiri biar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang selalu memanggil-manggil nama Muhammad sallallahu. Amin ya rabbal. Ayo. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ibu, mudah-mudahan nanti itu doa hafal. Kalau ibu nggak hafal, ibu boleh tanya ke Ustaz Sambas. Ya, itu doa bentuk perwujudan Rasulullah mencintai kita semua. Kata Rasulullah, dia bilang, ya Mu'ad, inni la uhibbu, sungguh aku benar-benar mencintaimu. La ta'danna bi quburis salah fayaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا من خلق خزائنه بين الكاف والنون إنا نسألك بهيبة أسمائك العظمى والحسنى كلها وبمعجزة كل حرف وآيات من كتابك العظيم. اللهم إنا نسألك بما سألك به المصطفى وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والخلفاء والأئمة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله يا كريم يا مجيب يا كريم يا مجيب توسلنا إليك بالحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقض حاجتنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. يا مسخر سخر واجعل كل شيء في أيدينا ولا في قلوبنا. يا الله اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب
نسألك نظر وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله. Mudah-mudahan kita semua selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ij'alna minal alimin, waj'alna minal abidin, waj'alna minal muslihin, waj'alna minal muhibbin, waj'alna min ibadikas salihin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai tausiah agama